underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kejadian miris terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan anak di sana mengajukan dispensasi kawin atau menikah pada saat usia dini di pengadilan agama setempat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan kemarin dulu itu kan kira-kira 3-4 tahun yang lalu itu sudah ada satu undang-undang perkawinan toh. Bahwa usia seorang cewek itu kalau mau kawin itu kan sekarang umurnya harus 17. Antara 17 atau 18-19 lah kira-kira itu kan. Nah, sekarang ini terjadi dispensasi ya, karena sebelum ini berlaku itu kalau nggak salah cewek itu umur 15 sudah boleh kawin. Nah, sekarang ternyata ini banyak dispensasi agar supaya anak perempuan itu boleh kawin, artinya nikah dalam usia 15 tahun. Alasannya banyak. Satu, bahwa ini di desanya itu ceweknya sedikit, misalnya seperti itu. Ya, terus di desa itu pergaulannya sudah agak bebas ya. Jadi takut nanti terjadi sesuatu, nanti daripada repot-repot ya udah dikawinkan dulu ya, supaya secara agama maupun secara hukum itu tidak ada masalah ya. Nah, belakangan juga banyak sekali ya, tapi nggak cuma di Ponorogo loh ini, di hampir di seluruh Indonesia itu terjadi kok dispensasi kawin dengan usia yang di bawah umur ya. Itu salah satu yang terbanyak alasannya adalah hamil sebelum nikah. Ya, atau istilah yang paling populer itu married by incident. Ya, MBA. Married by accident. Pernikahan yang terjadi karena kecelakaan. Nah, kecelakaannya apa ya, mikirlah sendiri ya. Nah, ini yang menjadi alasan yang terbanyak. Nah, sebetulnya kalau sudah seperti ini, ya saya kira kok dispensasi kawin ini menjadi banyak lubang-lubang hukum ya. Jadi mestinya tidak ada itu yang namanya dispensasi kawin muda. Ya, jadi harus bila dipikirin kenapa kok bisa terjadi MBA seperti itu. Bukan Master Business Administration ya. Ya, kenapa bisa terjadi MBA seperti itu? Ya, harusnya ya sekarang kita harus menerima realitas. Kemajuan zaman lewat internet, ya, lewat televisi, ya, lewat cerita-cerita, film-film macam-macam itu sekarang kan sudah sangat susah untuk melakukan sensor. Dan memang yang namanya hubungan laki perempuan itu kan secara alami memang itu terjadi. Kalau orang udah akil balik, pasti sudah ada kodratnya untuk melakukan sesuatu agar supaya keturunannya itu ada. Jadi orang hidup itu kan salah satu tanggung jawabnya adalah melanjutkan turunannya supaya manusia itu jangan punah. Nah, itu sejak umur yang akil balik itu sudah mulai muncul. Memang walaupun undang-undang kita itu usianya pernikahan itu sudah diatur, namun karena situasi global ini yang susah ya, di mana banyak sekali hal-hal yang seperti itu bisa dinikmati, bisa dilihat dengan tanpa batas. Apalagi orang tua juga kontrolnya juga kurang kan. Orang tua kan sekarang ya cari duit kan susah. Ya, waktunya habis untuk cari duit ya, untuk mencari kesejahteraan yang lebih baik, macam-macam. Nah, sehingga sepertinya kontrol-kontrol seperti ini kan menjadi kendor. Nah, kalau sudah kendor kan yang namanya anak muda yang belum ngerti masalah itu kan bisa saja terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik. Nah, oleh sebab itu saatnya lah sekarang yang dipentingkan itu adalah pendidikan terhadap anak didik kita. Anak-anak kita yang sudah mulai umur 11-12 itu harusnya mulai dikasih pendidikan seks. Kenapa kok manusia itu bisa bereproduksi menjadi bayi, ya, menjadi turunannya itu bagaimana, dan mencegahnya bagaimana. Karena kalau sampai kita belum akil balik, belum mempunyai usaha yang tetap, tiba-tiba hamil, itu kan terus terang yang dirugikan itu semua. Orang tuanya dirugikan. Malu kan punya anak gadis yang
belum akil balik kok hamil. Gimana gitu kan. Nomor 2, kalau belum dewasa hamil melahirkan itu merusak badannya dari ibunya. Ya, sedangkan si lakinya itu juga malu diminta pertanggungan jawab. Kalau udah diminta pertanggungan jawab, ternyata dia harus melakukan akad nikah. Itu karena belum punya nafkah, orang tuanya harus memberi nafkah. Itu kan nggak bisa semua. Ya, itu menjadi betul-betul hal yang jelek. Lah sekarang memang harus saatnya pemerintah atau kita mulai memikirkan bagaimana kita mendidik yang namanya sex education. Ya, tapi ya memang kita lihat undang-undang KUHP sekarang yang baru ini kan juga repot. Ya, dalam hal semacam ini kan tidak boleh mempertontonkan alat kontrasepsi. Di muka umum. Nah, sekarang kalau di dalam kelas menerangkan alat kontrasepsi, ini adalah ini adalah itu, ini kalau gini, kalau begini begitu, pakai slide itu mempertontonkan. Itu kalau ada yang cari perkara, itu kan bisa dituntut. Gurunya bisa masuk penjara. Jadi ini serba repot. Ya, jadi mestinya untuk memberikan satu pendidikan yang namanya sex education terhadap anak-anak kita itu harus didukung juga dengan aturan-aturan di luar. Jangan sampai aturan-aturan yang resmi hukum tadi itu malah membuat susah orang untuk tidak bisa menjelaskan. Ya, jadi saatnya harus dipikirkan sekarang. Sex education is very important thing. Ya, jadi mau tidak mau harus ya agar supaya situasi yang seperti ini tidak ada lagi. Juga dispensasi tidak ada lagi. Agar supaya betul-betul semua sadar kalau ini adalah yang terbaik, yaitu nikah adalah yang sudah dewasa sesuai dengan undang-undang. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.